guys, assalamualaikum, welcome back to my channel. Balik ke channel aku, Rizla Tifa. Di video kali ini aku mau berbagi tips and tricks ke kalian semua perihal tentang female atau vlog kewanitaan. Kali ini aku mau bikin vlog yang bertentang kewanitaan. Jadi semalam itu aku baru aja melihat artikel yang berisi tentang bagaimana cara memelihara kesehatan dan menjaga kesehatan organ intim kita nih sebagai kaum hawa. Nah, aku mau bikin videonya simpel aja, nggak usah panjang-panjang, dan videonya juga yang aku bikin itu bahasa sehari-hari. Aku berharap kalian bisa ngerti apa yang aku bicarain, tips and tricksnya kalian bisa paham dan bisa langsung dipraktekin di keseharian kalian gitu. Jadi yang pertama aku mau kasih tips gimana sih caranya supaya kewanitaan kita itu tetap bersih dan terbebas dari berbagai jenis bakteri. Jadi aku mau ngejelasin dulu ini secara singkat. Jadi area kewanitaan kita atau organ intim kita itu juga memiliki bakteri yang pH-nya itu baik untuk si organ female kita sendiri ini. Jadi tipsnya itu kalau kalian menggunakan sabun atau pembersih area kewanitaan, itu kalian harus lihat banget yang pH-nya cocok dengan area kewanitaan. Jadi kan fungsinya pembersih area kewanitaan kan otomatis untuk membersihkan bakteri yang ada di area kewanitaan kita. Tapi kalian juga harus perhatiin jangan sampai si pembersih ini juga merusak pH atau keseimbangan sesuatu yang ada di area kewanitaan kita justru menjadi lebih buruk. Jadi yang harusnya ada bakteri yang memang membersihkan dengan sendirinya di area kewanitaan kita, kemudian dengan kita menggunakan salah pembersih itu bisa jadi pengaruh, bisa jadi terjadinya iritasi atau kemerahan atau menimbulkan aroma atau bau yang tidak sedap di area kewanitaan kita. Itu tipsnya kalau kalian mau pilih sabun atau pembersih area kewanitaan. Nah, untuk yang kedua, aku juga mau ngasih tips gimana sih caranya supaya area kewanitaan kita itu tetap kering dan jauh dari rasa lembab atau bisa menimbulkan gatal. Yang pertama itu kalian jangan lupa nih untuk selalu ngecek pakaian dalam atau bagian celana dalam kalian itu diperiksa. Misalkan di kalian kan otomatis mandi pagi, terus pas siang hari diperiksa karena itu biasanya bekas-bekas sisa air seni, urin atau sisa pipis kita itu kadang suka menempel di pakaian dalam. Jadi kalau sekiranya pas kalian di pertengahan hari atau di siang hari ngerasa udah nggak nyaman nih, jadi lebih baik diganti. Atau yang biasa menggunakan panty liner, jangan lupa di siang hari diganti panty linernya supaya sih mengurangi dari gejala si lembabnya ini, supaya nggak iritasi atau menimbulkan gatal di area kewanitaan. Terus kalau misalkan kalian yang lagi dapet atau yang lagi menstruasi atau haid, kalian aku saranin untuk pilih pembalut jangan yang terlalu bersifat kayak menyegarkan, atau kalian lebih fokus ke si bagian lapisan atau si komposisi bahan pembuat pembalutnya. Tapi kalian juga harus perhatikan dari jenis fungsi si pembalut ini. Kalian kalau misalkan beli pembalut kan di supermarket atau di minimarket, pastikan banyak tuh variannya. Aku rekomendasiin kalian buat pilih yang memang dia ada unsur kandungan daun sirihnya. Jadi fungsinya juga bisa untuk menyegarkan area kewanitaan secara nggak langsung, walaupun kita nggak ngerasa wah tiba-tiba lagi mens terus tiba-tiba seger nih gara-gara pakai pembalut dari daun sirih, nggak gitu juga. Jadi kalian bisa ngerasain fungsinya itu karena itu merasa nyaman gitu pas kalian gunakan, walaupun udah sampai setengah hari kalian tuh tetap ngerasa nyaman menggunakan si pembalut yang ada komposisi daun sirihnya ini gitu. Terus jangan lupa untuk ganti pembalut, jadi mau penuh atau nggak penuh. Biasanya kalau kalian udah ngerasa nggak nyaman atau ngerasa penuh, otomatis kalian langsung ganti dong. Tapi kalau misalkan kalian
pas ngecek pembalutnya, oh udah nggak penuh banget nih, atau udah hari terakhir gitu, udah hari ke-5 misalkan atau hari ke-6, itu kalian tetap ganti di siang hari. Apalagi yang buat banyak beraktivitas kayak masih bekerja, ngampus, atau kalian lagi beraktivitas di luar, tetap harus diperhatikan yang menstruasi pembalutnya harus tetap sering diganti, terutama di waktu siang hari gitu ya. Terus aku mau ngasih tips nih yang penting banget bagi yang sering keputihan. Aku jadi bagi 2 quarter tipsnya. Yang pertama untuk kita yang masih ladies, yang masih virgin, yang belum menikah, itu kalau misalkan kalian ngerasain namanya keputihan, kan otomatis tuh gak nyaman banget kan, ngerasa kayak basah, lengket atau gatel dan sebagainya. Itu cara membersihkannya, tetap aku yang pertama nyaranin kalian untuk jangan lupa ganti panty linernya, atau yang nggak pakai panty liner, yang nggak biasa dan gak nyaman menggunakan panty liner, kalian bisa ganti setiap siang harinya itu pakaian dalam kalian atau celana dalam kalian, jangan lupa diganti. Dan cara untuk membersih area wanita ini cukup dengan jari kita. Aku bukan mau mengajari sesuatu yang bersifatnya pornografi atau jorok, tapi aku sendiri ngelakuin. Jadi pada saat kita keputihan itu biasanya ada salah satu atau berbagai macam jenis lendir. Kalau kalian mempelajari di artikel kewanitaan, jenis-jenis keputihan dan berbagai macam lendirnya itu juga banyak. Itu kalian kalau misalkan kita buang air kecil, itu kan kita pasti langsung kayak cebok ya, atau pembersihan, terutama aku bilangnya cebok. Nah itu kalian kalau misalkan itu langsung pakai si sabun kewanitaan kalian atau pembersih kewanitaan kalian, terus tetap harus dibersihin lagi, dan dibersihinnya itu dengan jari. Gimana caranya? Jadi otomatis kita menggunakan tangan kiri dong, gak mungkin kita menggunakan tangan kanan ya kan. Nah caranya itu kalian menggunakan jari yang bagian tengah ini, jadi jari tengah di tangan kanan kalian. Jari tengah itu kalian tetap usap dari area atas kewanitaan ke area bawah, jadi jangan dari area bawah ke daerah atas, takutnya nanti kotoran yang di bagian bawah kewanitaan atau bahkan yang dari anis itu malah terkumpul dan naik ke bagian organ intim atas kewanitaan kita gitu. Nah juga kenapa aku bilang menggunakan jari, karena biasanya di area pertengahan kewanitaan atau di area belakang kewanitaan, biasanya kalau kita lagi keputihan itu suka nyangkut teman-teman ya, para ukti-ukti. Jadi kalian harus ngecek lagi nih, bener nggak sih kalau lendir itu udah hilang gitu. Nggak ada salahnya kok, toh juga itu kepemilikan kita pribadi dan kita sendiri yang membersihkan. Jadi kalian buang tuh jauh-jauh yang namanya berpikir, oh gue kayak gini, gue takutnya nanti dicap jorok atau segala macam. Enggak. Di sini kita ngebahas tentang ilmu kesehatan, tips and tricks tentang kesehatan kewanitaan kita sendiri. Jadi jangan mentang-mentang oh kita cewek nih, jadi kita tahu cuman perawatan wajah, cuman tahu tentang perawatan rambut, itu jangan juga. Jadi masih banyak teman-teman, uti-uti masih banyak sekali bagian organ tubuh kita yang patut kita jaga, kita bersihkan, itu masih banyak sekali gitu teman-teman. Nah itu dipastikan lagi ya menggunakan jari tengah ini. Kalian pastikan kalau misalkan kurang bersih atau kurang keset, kalian bisa terus cebok, ditambahin air lagi terus ya. Nah terus kalau udah selesai jangan lupa untuk dikeringkan. Nah kalau perihal tentang tisu toilet, tisu toilet kan memang sih udah pasti memang diperlukan untuk ya kebutuhan kita pada saat di toilet, entah itu kita mau untuk mengelap tangan atau area kewanitaan dan lain sebagainya. Tapi kalian juga harus perhatikan si tekstur toiletnya ini. Kadang kita kan contoh misalkan kita ke toilet mall yang mewah dengan kita ke toilet pasar misalnya, ada juga tisu toilet, itu pasti bahan dasarnya juga beda, otomatis tekstur si tisunya juga beda. Jangan sampai ada tekstur tisu yang kasar, mentang-mentang kalian tahu itu wah tekstur ini memang tisu toilet, jadi nggak ada salahnya dong kalau misalkan aku gunain. Jangan. Jadi aku saranin kalian untuk membawa tisu sendiri masing-masing di tas kalian atau di pouch kalian. Jadi kalian udah tahu dong pasti tisu yang biasa kalian gunakan dan berbagai macam mereknya di minimarket atau di supermarket, senyamannya kalian dan selembut mungkin, karena area kewanitaan itu sangat sensitif. Jadi jangan sampai bergesekan dengan kulit area kewanitaan, itu menimbulkan iritasi, luka, bahkan gatal-gatal gitu. Terus jangan lupa dipastikan kalau setelah pipis atau setelah buang air kecil kalian mengelapnya dengan tisu, tetap
posisinya dari bagian atas kewanitaan kemudian ke bagian bawah. Jadi jangan sampai dari bagian bawah kemudian ke bagian atas, jangan sampai ya teman-teman ini. Nah, itu aku saranin buat sekering mungkin. Jadi kalian udah ngerasa wah kayaknya aku udah kering nih gitu, alatnya udah selesai ya udah gitu. Jadi jangan sampai masih ada sisa-sisa lembab-lembab dan sebagainya. Itu juga gunanya aku juga ngasih tips ke kalian buat jangan lupa bawa celana dalam atau CD tersendiri di pouch atau di tas kalian. Jadi kalau ngerasanya kita kan nggak tahu nih pas lagi toilet tiba-tiba airnya kita kekencengan terus mengenai CD kita gitu kan, otomatis basah, itu kan bisa bikin lembab. Tapi kalau kalian punya simpenan atau memang tersedia CD kalian di tas atau di pouch kalian kan bisa buru-buru ganti. Itu salah satu bentuk kalian untuk menjaga dan memelihara kesehatan organ intim kalian gitu. Dan untuk yang sudah married, yang sudah menikah, aku mau kasih tips juga nih, cara membersihkan kewanitaan sendiri atau toilet virgin. Jadi kalau kalian yang udah sering baca artikel, terutama artikel kewanitaan, kalian pasti tahu tuh namanya kewanitaan membersihkan dengan sendirinya gitu, atau membersihkan kewanitaan menggunakan jari. Nah, itu caranya sama, cuman kalau kita yang belum married atau kita yang masih virgin, itu kan kita nggak mungkin ya memasukkan jari kita sendiri ke dalam area kewanitaan, karena otomatis itu bisa merusak area kewanitaan dan menimbulkan suatu pendarahan, dan itu nggak nyaman banget dan nggak bagus gitu ya. Nah, bagi yang sudah menikah, kemudian kan dia sudah punya jalan tersendiri ini di area kewanitaannya, itu nggak ada salahnya kalian membersihkan area kewanitaan sendiri sampai ke bagian yang terdalam. Nah, gimana caranya? Caranya kalian jangan lupa nih untuk selalu mencuci tangan kalian gitu. Jadi jangan mentang-mentang aduh aku udah kebelet pipis nih mau langsung aja gitu, nanti udah aja aku langsung cebok aja gitu. Jangan, tapi kalian juga jangan lupa untuk membersihkan kedua tangan kalian nih dengan sabun atau hand sanitizer. Mau lagi musim covid atau enggak, tetap itu jangan lupa, karena kita kan bagian yang kita sentuh itu adalah bagian yang sensitif dan penting di organ kewanitaan kita gitu. Nah, kalau misalkan caranya setelah kalian cuci tangan terus buang air seni atau buang pipis air kecil atau urin, kalian langsung aja itu kalian kalau lagi di kloset yang duduk ya, toilet duduk, itu kalian tutup aja toiletnya langsung, terus kalian berdiri dan angkat satu kaki kalian. Terserah sih kalian mau senyamannya aja, misalkan kalian mau angkat kaki kanan atau mau angkat kaki kiri juga nggak apa-apa, jadi salah satu kaki aja gitu. Nah, terus kalian kalau sudah bersih, udah pastikan bersih tangannya. Aku kasih tahu tangannya harus bersih, aku kasih tahu sekali lagi. Nah, terus kalian tinggal masukkan aja jari tengahnya ini ke dalam area kewanitaan kalian. Biasanya kalau yang udah menikah mungkin ngerasa ya, aku juga sih belum tahu nih. Nah, setelah kalian masukkan jari tangan kalian ke dalam organ vagina, lalu kalian keluarkan secara perlahan. Nah, nanti pada saat kalian mengeluarkan secara perlahan dan jarinya sudah keluar dengan sempurna, kalian bisa langsung lihat sendiri di bagian jari tangan kalian, terutama di bagian jari yang dalam. Kali kan luar nih dalam. Nanti bakalan kelihatan lendir-lendir keputihan kalian atau beberapa lendir yang warnanya agak keruh di jari kalian. Nah, itu adalah salah satu bakteri atau kotoran yang kita nggak pernah tahu nih kapan tertimbun di dalam organ intim kita gitu. Jangan lupa setelah itu kalian cuci bersih organ kewanitaan kalian menggunakan sabun pembersih kewanitaan yang biasa kalian gunakan, dan jangan lupa untuk cuci bersih tangan dan juga jari kalian gitu. Setelah kalian menggunakan metode membersihkan organ vagina atau vagina toilet dengan menggunakan jari. Nah, jadi cukup itu aja tips dan trik dari aku. Jangan lupa kalian terapkan. Kalau untuk yang fase mumi atau fase yang setelah merit yang barusan tadi aku jelasin, itu bisa kalian praktikkan seminggu sekali. Itu boleh banget. Jadi untuk kebersihan anggota kewanitaan aja sih tujuannya, bukan untuk apa-apa gitu. Jadi untuk memaksimalkan kebersihan area organ intim kalian gitu. Kan juga enak tuh kalau misalkan organ intim kalian bersih, kalian juga bisa lebih nyaman dan bisa juga tahu lendir seperti keruh warna apa sih yang ada tuh di dalam organ intim kita
gitu. Dan buat yang masih virgin yang belum married, jangan negatif thinking kalau kita nggak bisa menggunakan jari ini untuk masuk ke dalam organ virginity kita gitu, karena itu bisa berbahaya. Tapi kalian jangan sedih, dengan tips-tips yang sebelumnya yang pertama kali aku jelasin ke kalian, itu bisa sangat banget mendukung kalian untuk menjaga kesehatan organ intim kewanitaan kita gitu. Oke, kalau misalkan tipsnya bermanfaat, kalian bisa untuk baca lagi di artikel atau blog-blog yang sudah tersedia di Google. Linknya juga macam-macam, kalian bisa sambil baca-baca. Jadi gunakan waktu kalian untuk yang hashtag di rumah aja, untuk waktu yang bermanfaat. Kalian di YouTube, di Google, kalian baca-baca artikel, tips-tips yang lain-lain, dan bisa share nih kita semua, termasuk kalian bisa share juga ke aku. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel aku jika bermanfaat ya. Aku tunggu subscribe-nya. Itu deh teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum. Thank you for watching.